Dikisahkan pada tahun 526 Masehi setelah Perang Uhud, salah seorang ketua suku dari Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, pergi ke Makkah untuk menemui Abu Sufyan, pembesar Quraisy, hendak membuat aliansi dengannya. Kepada Abu Sufyan, Huyai merencanakan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Setelah Abu Sufyan, kemudian Huyai juga melobi suku-suku yang lain. Singkat cerita, usaha Huyai menghimpun aliansi telah mencapai 10.000 orang. Pergerakan Huyai di Makkah terpantau oleh salah seorang dari Bani Huja'ah, salah satu sekutu kaum muslimin di Madinah. Kemudian hal itu ia segera pergi untuk melaporkan kepada Rasulullah tentang rencana mereka untuk menyerang kaum muslimin dalam 1 minggu ke depan di Madinah. Kemudian Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat untuk mempersiapkan menghadapi rencana mereka. Dalam rapat persiapan perang, salah seorang sahabat, yakni Salman, mengusulkan strategi perang dengan membuat parit. Sistem pertahanan dengan membuat parit ini adalah suatu hal yang tidak lazim di Arab pada waktu itu. Akan tetapi strategi gali parit sudah lazim di daerah asal Salman, yakni di Persia. Setelah terkumpul semua pasukan aliansi bentukan Huyai dan Abu Sufyan, kemudian mereka bergerak menuju Madinah. Di lain pihak dari kaum muslimin, dimulailah membikin parit. Nabi Muhammad pun ikut membikin peta parit. Posisi parit dibuat dari sebelah utara, di mana kemungkinan besar lokasi terbuka untuk memulai penyerangan dari pihak musuh. Selain itu juga dengan pertimbangan faktor alam yang terlihat dari sebelah barat dan timur Madinah, terdapat perlindungan alami dengan adanya bukit yang tinggi dan kebun-kebun. Setiap 10 orang pasukan kaum muslimin diwajibkan menggali parit sepanjang 40 meter, lebar 4,62 meter, dan kedalaman 3,234 meter. Setelah 6 hari, dalam riwayat lain 10 hari, panjang parit yang berhasil digali adalah mencapai 5.544 meter. Termasuk Rasulullah pun ikut dalam penggalian. Hasil tanah galian kemudian ditumpuk untuk dijadikan benteng bagi para pemanah. Pada bulan Februari tahun 627 Masehi, tibalah 10.000 pasukan aliansi di Madinah. Tepatnya di depan parit yang sudah dibikin kaum muslimin. Mereka terkejut melihat parit tersebut. Pada saat mereka meninjau melihat di depan parit, saat itu juga disambut dengan panah dari kaum muslimin. Kemudian dibalas oleh pasukan aliansi. Hal ini berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa hari pasukan aliansi belum mampu melewati parit untuk menyerang kaum muslimin. 10 hari penyerangan depan parit tidak mendapatkan hasil. Pada saat itulah muncul ide dari Abu Sufyan untuk menelikung pasukan kaum muslimnya dengan melobi Bani Quraido untuk masuk ke dalam aliansi mereka. Di mana Bani Quraido merupakan satu-satunya suku yang masih setia dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin, di mana jumlah mereka mencapai 700 sampai 1.000 orang yang siap tempur. Abu Sufyan meminta Huyai bin Akhtab untuk melobi Bani Quraido dengan menemui kepala suku bernama Ka'ab. Singkat cerita, Huyai mendapat dukungan dari Ka'ab. Kemudian Huyai meminta surat perjanjian piagam Madinah kepada Ka'ab. Setelah mendapatkan surat perjanjian itu, kemudian Huyai merobek-robeknya. Pada saat yang sama, salah seorang kaum muslimin melihat adanya pergerakan yang mencurigakan di benteng Bani Quraido. Kemudian orang itu menyebarkan informasi itu kepada kaum muslimin bahwa Bani Quraido berkhianat. Rumor itu sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah kemudian mengirim Sa'ad bin Mu'adz ke benteng Quraido. Bani Quraido mengatakan kepada Mu'adz bahwa Bani Quraido sudah tidak ada ikatan lagi dengan kaum muslimin. Ini merupakan pukulan telak bagi kaum muslimin. Dengan berkhianatnya Bani Quraido, maka akan menambah ancaman kaum muslimin, terutama bagian selatan, di mana posisi Bani Quraido berada pada bagian selatan atau garis belakang pasukan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengirim 100 sampai 300 pasukan ke selatan guna untuk antisipasi terhadap gerakan Bani Quraido. Pada akhirnya konsentrasi
Kaum muslimin menjadi terpecah dari adanya kabar pengkhianatan Bani Quraido yang sudah tersebar di kalangan muslimin. Ditambah lagi jumlah pasukan di Parit pun menjadi berkurang. Sebagian pasukan dikirim ke selatan. Hal ini mengakibatkan goyahnya semangat juang kaum muslimin. Sebagian kecil kaum muslimin pulang kembali ke rumah masing-masing. Dalam kondisi terjepit, kemudian pertolongan Allah datang. Dengan kehadiran seseorang dari Bani Ghatafan, secara diam-diam Nuaiman menyelinap ke tenda Rasulullah untuk masuk Islam dan bersyahadat. Nuaiman juga menawarkan diri untuk membantu kaum muslimin. Rasulullah senang dengan hal itu. Rasul meminta Nuaiman untuk memecah belah aliansi kaum kafir Quraisy dengan memprovokasi Bani Quraido untuk keluar dari aliansi. Akhirnya, pihak aliansi mengalami kebuntuan. Dan situasi yang tidak menentu itu, kemudian Ikrimah bergegas membawa pasukan sebanyak 7 orang melintasi parit dan sampai di depan tenda Rasulullah. Salah satu dari mereka kemudian turun dari kudanya dan mengatakan, "Aku Amir bin Abed Wud, ksatria dari kafir Quraisy. Aku menantang kalian untuk bertarung." Kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabat apakah ada yang bersedia melayani tantangan Amr bin Abdi Wud. Sahabat di sebelah Rasul pun bangkit berdiri, akan tetapi Rasul tidak mengizinkannya. Namun setelah tantangan ketiga dari Amr Wud kemudian Rasulullah mengizinkannya. Dialah sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka mulailah duel maut antara Amr bin Abdi Wud dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Masing-masing mengeluarkan kemampuannya. Di balik debu yang menutupi mereka, maka keluarlah sahabat Ali. Dengan kaki menginjak dada Amr yang terkapar. Seraya Ali menawarkan Amr untuk masuk Islam. Namun ditolak oleh Amr dengan meludahi wajah Ali. Dengan menurunkan kaki Ali dari dada Amr dan berkata, "Aku akan membunuhmu karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu amarahku. Kembalilah ke kaummu." Amr tidak semerta-merta kembali karena itu harga diri. Amr kemudian bangkit dan mengambil pedangnya. Seraya menyerang sahabat Ali dengan sekuat tenaga, sehingga perisai Ali belah jadi 2 dan mengenai tubuh Ali. Kemudian Amr mengayunkan kembali pedangnya pada kesempatan kedua kali ini. Ali mengayunkan pedangnya secepat kilat kemudian mengenai tenggorokan Amr Wud, membuat Amr roboh tewas. Melihat Amr bin Abed Wud tumbang, Ikrimah dan kawan-kawan langsung kabur kembali pulang. Mendengar Ikrimah kembali tanpa hasil, Khalid bin Walid beserta sejumlah pasukan berangkat untuk menyerang kaum muslimin. Mereka pun melintasi parit dan sampai depan tenda kaum muslimin. Dan terjadilah perang jarak dekat. Beberapa saat Khalid mengalami kesusahan untuk menembus pertahanan pasukan kaum muslimin. Akhirnya Khalid bin Walid pun tidak membawa hasil dan kembali membawa pasukannya pulang. Usaha Khalid ini merupakan usaha terakhir dalam menyerang kaum muslimin. Setelah 2 hari tanpa ada pergerakan, akhirnya pada malam 18 Maret 627 Masehi, terjadilah bencana angin topan menghajar tenda-tenda aliansi kafir Quraisy. Setelah angin topan reda, Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk kembali pulang ke Makkah dan disusul para suku yang lain. Hal ini menandakan berakhirnya peperangan dengan kaum muslimin.